Anda, seberapa besar prospek bisnis peternakan sapi? Mari simak pembahasannya bersama-sama. Peternakan sapi merupakan salah satu prospek maupun peluang usaha yang sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Pasalnya, kebutuhan daging sapi tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga menghasilkan omset yang luar biasa, baik satuan ekor maupun daging potong. Untuk diketahui, proses peternakan sapi, baik dari hulu ke hilir, menjadikan bisnis ini kian maju, sekalipun meraup keuntungan yang tinggi. Tak jarang, pemilik sapi juga mempunyai pabrik olahan daging dan sekaligus menjadi supplier daging potong. Sebelum Anda menjadi juragan sapi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Strategi dan perencanaan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, memilih sapi yang akan diternak sebelum memulai proses ternak sapi. Ada beberapa jenis sapi yang sangat familiar untuk orang Indonesia. Yang pertama yaitu sapi limosin, jenis sapi yang mampu hidup di iklim tropis dengan cuaca ekstrim sekalipun. Jenis sapi ini memiliki ciri khas dengan tubuh memanjang serta daging yang sangat padat. Selanjutnya ada sapi Brahma. Sapi peranakan India ini memiliki ciri tubuh besar, gemuk, bongsor, bertekstur coklat yang tumbuh dengan cepat. Umumnya, sapi Brahma kerap ditemukan di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Selanjutnya ada sapi Madura. Sapi yang bukan sekedar diternak untuk karapan sapi. Sapi Madura umumnya memiliki pertumbuhan yang sedikit melambat. Meski populasinya sedikit, namun sangat diandalkan untuk peternakan sapi jangka panjang. Selanjutnya ada sapi Bali yang memiliki kualitas daging lembut dan tidak banyak lemak. Menjadi ciri khas dari jenis sapi ini yang mudah beradaptasi dengan iklim Indonesia. Adapun persebaran sapi Bali akan banyak Anda temukan di wilayah Indonesia Timur. Apabila jenis sapi yang akan diternak sudah sesuai kebutuhan, langkah selanjutnya Anda pun harus menyiapkan lahan ternak. Jika tahap awal jumlah sapi masih terbatas, tak ada salahnya untuk mencari lahan yang luas dan memadai supaya tidak terpisah dengan sapi lainnya. Bukan hanya sekedar lahan kosong, Anda pun harus mempertimbangkan kebersihan, tempat makan, maupun sanitasi untuk sapi yang diternak. Ada baiknya jika peternakan sapi diberi jarak yang sedikit jauh, supaya tidak mengganggu lingkungan maupun faktor psikologis seekor sapi. Dalam pembuatan kandang, untuk memaksimalkan ruang, pastikan proses pembuatan kandang harus disesuaikan dengan baik. Pembuatan kandang peternakan sapi merujuk pada posisi yang sejajar maupun saling berhadapan. Selain posisi, pastikan kandang peternakan dengan sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, pencahayaannya yang baik, agar mereka dapat tumbuh dengan sehat. Untuk menghasilkan generasi yang baik, ada beberapa ciri khas sapi berkualitas dengan karakteristik memiliki mata yang cerah dan jernih, tidak ada lendir di sekitar hidung yang menandakan tak ada gangguan pernafasan, kulit atau bulunya tidak rontok, kuku sapi tidak panas apabila disentuh, periksa bagian dubur, pastikan ia tidak sakit, sekalipun menunjukkan gejala diare. Makanan seperti rumput memang sudah cukup untuk menggemukkan usaha peternakan sapi. Namun, apabila tujuannya untuk mendapatkan daging dengan kualitas terbaik, Anda harus memberikan pangan berkualitas lainnya seperti tahu, kacang kedelai, kulit nanas, dan lain-lain. Makanan dengan kandungan konsentrat yang tinggi mampu membuat daging tumbuh cepat dan gemuk dalam waktu singkat. Dalam proses peternakan sapi maupun hewan-hewan ternak pada umumnya, perawatan dan pemeliharaan merupakan prioritas yang sangat penting. Tak hanya sekedar makanan bergizi, vaksinasi maupun vitamin juga menjadi prioritas penting supaya tumbuh sehat. Selain vaksinasi dan vitamin, tak ada salahnya jika Anda mengumpulkan berbagai kotoran sapi untuk dijadikan pupuk kompos.
pupuk kompos tersebut tak hanya sekedar dikumpulkan saja, melainkan bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang dapat menutupi beban operasional. Rata-rata harga sapi kurban berkisar antara 15 hingga 50 juta per ekornya. Harga sapi tergantung pada bobot sapi kurban yang akan dibeli. Bobot sapi yang paling kecil diketahui sebesar 200 kg hingga bobot sapi terbesar mencapai lebih dari 1 ton. Contohnya sapi Brangus. Sapi ini hasil perkawinan silang antara sapi Brahma dan sapi Angus. Sapi Brangus merupakan jenis sapi potong yang mempunyai ketahanan di iklim sulit. Jenis sapi Brangus dijual dengan kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Sapi Brangus diketahui dijual seharga 280 juta oleh salah satu peternakan di Jawa Tengah. Beratnya mencapai 1,3 ton. Ada juga sapi simental, adalah sapi dwiguna, yaitu jenis sapi potong dan sapi perah. Sapi simental termasuk jenis sapi yang memiliki bobot lahir kecil. Meski demikian, pertambahan bobot sapi simental per hari bisa mencapai 0,9 hingga 1,2 kg. Sapi simental dewasa rata-rata berukuran 700 hingga 800 kg per ekornya. Beberapa sapi simental juga ada yang memiliki bobot hingga lebih dari 1 ton. Harga sapi ini berkisar antara 100 juta rupiah per ekornya.